Kami memohon penyertaan Tuhan agar setiap kami punya hati yang mau kembali melihat wajah Tuhan di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami dengan setiap karunia, dengan setiap hal yang kami perlukan untuk melewati segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Kami memohon penyertaan Tuhan agar apapun yang kami lalui sungguh-sungguh kami bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap diri kami. Berkatilah Tuhan agar firman hari ini pun kembali mengingatkan kami ada Tuhan yang terus bekerja di dalam seluruh rangkaian kisah yang kami jalani, tetapi kami melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan menghadirkan segala sesuatu yang indah untuk bisa kami nikmati hari lepas hari. Kiranya Tuhan berkati perenungan firman ini untuk menyegarkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Ya Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagian awal dari kitab Keluaran. Kita sudah melihat bagaimana kitab Keluaran ini adalah kelanjutan dari cerita kitab sebelumnya, yaitu kitab Kejadian. Di kitab Kejadian ada banyak janji Tuhan, waktu penciptaan, waktu Abraham diutus, dan kitab Keluaran memulai penggenapannya sedikit demi sedikit. Kita sudah mulai dari Israel yang berada di dalam penindasan Mesir gitu ya, di dalam kitab Keluaran. Tetapi Allah tidak lupa pada janjinya. Maka hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita. Mari kita membuka dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai ke 14. Mari kita sama-sama membuka dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Keluaran 1 ayat 8 kita membaca sampai ayat 14 bergantian. Saya mulai dari ayat 8, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa melanjutkan ayat 9 dan bergantian sampai ayat yang ke-14. Ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Israel yang tidak mengenal Yusuf. Bangsa itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus meninggikan negeri Firaun, kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Kita baca sama-sama ayat 14. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Tema hari ini saya berikan judul berkat yang ditakuti dunia. Kita sudah melihat bagaimana Israel sebelumnya menjadi bangsa yang diberkati ketika mereka justru bertambah banyak di negeri asing. Minggu lalu kita bahas pertumbuhan di negeri asing. Bagaimana mereka di negeri asing di dalam keadaan yang sulit kemudian ditindas, tetapi di situ Tuhan menyatakan ini adalah penggenapan berkat Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan berkat yang ditakuti dunia. Apa yang dimaksud berkat yang ditakuti dunia? Ada 3 hal yang akan kita renungkan hari ini untuk membawa kita semakin mengenal siapa Allah. Yang pertama kita akan melihat melalui kitab Keluaran ini, kita melihat Allah yang tidak berubah. Allah yang tidak berubah. Pertumbuhan bangsa Israel di Mesir bukan sekadar latar belakang cerita, tetapi ini menjadi sebuah titik awal dari konflik yang besar di dalam kitab Keluaran. Alkitab menegaskan bahwa jumlah mereka bertambah dengan pesat dan pertumbuhan ini dipahami sebagai berkat daripada Tuhan. Seperti para leluhur mereka dalam kitab Kejadian, bangsa Israel sedang menggenapi mandat dari penciptaan. Penciptaan berkata beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan betul sekarang di dalam kitab Keluaran mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Kitab Kejadian bukan kisah yang berdiri sendiri, kitab Keluaran berdiri sendiri, demikian sudah kita bahas minggu sebelumnya. Tapi sekarang muncul masalah ketika seorang Firaun baru naik tahta.
Dia digambarkan sebagai Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Istilah ini bukan sebatas tidak tahu secara informasi, secara sejarah. Tetapi istilah ini mau mengatakan lebih masuk akal jika dianggap sebagai sikap yang sengaja mengabaikan jasa-jasa Yusuf dan kebaikan-kebaikan yang sudah Yusuf lakukan sebelumnya. Dengan kata lain, Firaun ini memilih untuk memutus ingatan tentang Yusuf demi kepentingan kekuasaannya sendiri. Nah, hari ini kita mau melihat apa yang kemudian terjadi bagi bangsa Israel. Pada titik ini mungkin kita pembaca modern mungkin tergoda untuk mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan detail, bertanya siapa Firaun ini, atau mungkin berapa lama jarak waktunya dari kisah dari generasi Yusuf sampai Firaun ini terjadi. Tapi ternyata kitab Keluaran tidak memberikan jawaban yang terlalu detail. Akhirnya kita sadar, kitab ini sepertinya sengaja membiarkan banyak celah-celah yang tidak terjawab, celah-celah sejarah yang tidak terjawab tuntas. Tapi meskipun begitu, tidak adanya nama atau keterangan-keterangan waktu bukan jadi kelemahan dari cerita. Meskipun banyak orang mungkin orang-orang liberal langsung menuduh, oh kitab Keluaran ini jangan-jangan tidak betul-betul terjadi. Ada orang-orang yang bicara seperti itu. Tapi daripada kita mendebatkan hal itu, sepertinya kita mau lihat bahwa penulis kitab Keluaran sengaja banyak melewatkan detil-detil sejarah ini. Kenapa? Karena penulis tidak sedang menulis laporan yang rinci, tetapi justru mau menyampaikan kisah pembebasan umat Tuhan. Yang disoroti bukan detil sejarah yang rinci, tetapi kisah pembebasannya yang mau disampaikan. Maka detil yang tidak mendukung tujuan ini, sengaja penulisnya langsung abaikan begitu saja dan tidak mau cantumkan. Yang justru ditekankan adalah reaksi Firaun terhadap apa yang dia lihat. Ia tidak senang melihat bangsa Israel yang bertambah banyak. Pertumbuhan yang dikatakan oleh Alkitab ini sebagai berkat dari Allah gitu ya. Pertumbuhan Israel di Mesir berkat dari Allah, tapi bagi Firaun ini dianggap sebagai ancaman. Disinilah konflik mulai terlihat. Firaun mulai secara terbuka menentang proses yang sedang dikerjakan Allah bagi umatnya di Mesir. Dengan kata lain, Firaun yang ditonjolkan di sini langsung menjadi tokoh antagonis yang sedang menolak terjadinya mandat dari penciptaan. Nah, hari ini kita mau melihat lebih lanjut, lebih detailnya apa yang terjadi bagi mereka. Karena itu konflik dalam kitab Keluaran ini bukan masalah konflik politik saja antar negara Israel atau bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Bukan konflik pribadi antara Musa lawan Firaun. Sejak pasal pertama, narasi ini sudah menunjukkan ini pertarungan sesungguhnya antara siapa? Antara Tuhan berhadapan dengan Firaun. Atau Firaun ini mewakili Mesir atau mewakili kejahatan atau dunia yang jahat. Raja Mesir ini ditampilkan sebagai figur yang melawan Tuhan itu sendiri. Karena dia tempatkan dirinya langsung melawan rencana-rencana Allah yang Allah memberikan kehidupan, memberikan pertumbuhan, memberikan pembebasan, semua itu dilawan oleh Firaun. Dalam cara pikir ini kita baru sadar tentang perbudakan gitu ya. Perbudakan itu bukan cuma bicara soal ekonomi. Perbudakan itu bukan cuma sekedar bicara tentang tenaga kerja murah yang bisa dieksploitasi. Ini adalah alat yang dulu pernah dipakai untuk mengendalikan dan menekan umat Tuhan. Firaun berusaha menjaga jumlah orang Israel itu cukup banyak untuk mereka bisa dipekerjakan, dieksploitasi, tapi juga tidak cukup banyak untuk dianggap untuk bisa menjadi ancaman. Jadi di satu sisi mereka butuh supaya bisa dipakai jadi pekerja kasar, tapi di sisi lain gak boleh terlalu banyak, nanti mereka memberontak. Maka dengan menindas, ia berharap bisa menghentikan apa yang sedang Allah bangun di dalam umatnya. Disinilah klimaks teologisnya mulai terasa. Upaya Firaun untuk melawan justru membuka panggung yang baru bagi karya Allah sekarang yang lebih besar. Sejak awal kitab Keluaran ini ingin menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan manusia, bahkan kekuasaan seorang raja besar, Raja Mesir yang mampu menghentikan mandat penciptaan yang Tuhan sedang kerjakan. Apa yang dimulai sebagai ketakutan seorang penguasa nanti di kitab Keluaran ini akan berakhir dengan pernyataan kemuliaan Allah. Maka satu hal yang pertama yang perlu kita renungkan, pelajaran pertama kita hari ini, kitab Keluaran terutama tidak mengajak kita untuk jadi detektif sejarah gitu ya Bapak Ibu.
Kitab Keluaran tidak mengajak kita untuk jadi detektif sejarah, tetapi mau mengajak kita jadi saksi atas karya Allah yang membebaskan. Maka saya simpulkan dulu bagian ini sedikit. Kita mungkin tidak tahu semua yang sedang terjadi, tapi kita tahu siapa Allah yang sedang bekerja. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Allah adalah Allah yang tidak berubah. Allah adalah Allah yang tidak berubah. Nah, Bapak Ibu, cara baca seperti ini juga berlaku ya untuk kitab-kitab yang lain. Waktu kita baca Alkitab kita, ada kalanya kitab-kitab tertentu, ini kan Alkitab kita ditulis oleh banyak orang, banyak penulis-penulis yang mereka punya konteksnya sendiri, budayanya sendiri, dan ada cara baca yang harus kita pelajari. Misalnya waktu kita baca kitab-kitab sejarah, kita baca Samuel, raja-raja, menceritakan ada Raja Daud, anaknya Salomo. Di bawah Salomo ada lagi anaknya Rehabeam. Nanti di zaman Rehabeam kerajaan Israel terpecah jadi 2 kerajaan. Itu semua kan tercatat di dalam sejarah. Contoh lain misalnya kisah para rasul. Ceritakan Paulus pernah datang ke kota namanya Ikonium, ke Listra, ke Derbe, lalu pergi ke kota-kota lainnya. Semua ini tercatat di dalam sejarah. Berarti kan kita membaca bagian yang ada di dalam sejarah. Tapi kitab-kitab lainnya bukan mau menekankan pesan, bukan mau menekankan sejarah, tetapi mau mengatakan misalnya hal teologisnya. Misalnya baca di Pengkhotbah 2 ayat 11, contohnya saya bacakan Pengkhotbah 2 ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah dengan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari, gitu ya. Ayatnya bicara seperti itu, tapi langsung kita akan bertanya, apakah artinya berarti semua pekerjaan tidak berguna? Apakah artinya tidak perlu bekerja gitu? Apakah artinya semuanya akan percuma gitu di bawah matahari? Tentu kan bukan ke sana ya. Kita melihatnya jangan dilihat sebagai kisah sejarah nih semuanya tidak berguna, tidak ada untungnya, tidak ada pesannya atau tidak ada yang bisa didapatkan. Justru pengkhotbah kan mau sampaikan hal teologisnya. Semua berusaha mencari hikmat, mencari kekayaan, mencari hal lain, tapi sia-sia gitu ya. Contoh lain misalnya, saya berikan beberapa contoh aja, ini yang terakhir. Kita tentu tahu kisah penciptaan, Bapak Ibu ya, tahu kisah penciptaan. Dari kisah itu banyak orang-orang di perkembangan modern ini mulai jadi bertanya, lewat kisah penciptaan ini jadi umur bumi berapa sih? Apakah satu hari itu 24 jam atau jutaan tahun? Ini perdebatan yang sering terjadi. Apakah bumi ini baru 6.000 tahun atau seperti banyak penemuan fosil menunjukkan umur bumi ini sudah jutaan atau miliaran tahun? Ini banyak orang yang bilang tergantung hari-hari di penciptaan itu satu harinya 24 jam atau bisa jutaan tahun gitu ya. Nanti ditarik lebih jauh lagi, jadi betul nggak evolusi itu betul-betul terjadi? Dan lain sebagainya. Muncullah teori-teori penafsiran Alkitab yang berusaha menjelaskan Alkitab secara sains. Tapi bukannya tidak boleh gitu ya. Cuma saya mau bicara akan lebih baik kalau kita bacanya bukan dari cara pandang modern kita sekarang. Akan lebih baik kalau pembaca mula-mula itu kita lihatnya dari perspektif pembaca mula-mula, melihat kisah penciptaan itu dari pesan teologisnya. Tuhan mau ciptakan keteraturan dari kekacauan. Daripada kita debatkan ini satu harinya 24 jam atau bukan. Mereka juga belum punya jam pada waktu itu ya. Mereka pakai jam-jam yang beda dengan kita sekarang. Maka kesimpulannya sekali lagi, dalam kitab Keluaran yang paling penting bukan cari tahu ini kapan terjadinya, siapa Firaunnya yang tidak kenal Yusuf, berapa lama jarak waktunya dan lain sebagainya, atau apa yang terjadi dalam perbudakan 400 tahun ini. Kitab Keluaran tidak berikan jawaban yang terlalu detail, tapi mengajak kita untuk menjadi saksi atas karya Tuhan. Maka seperti yang tadi saya katakan, kita mungkin tidak bisa tahu semua yang sedang terjadi, tapi kita tahu siapa Allah yang sedang bekerja, yaitu Allah yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu, lagu yang tadi kita nyanyikan itu ditulis Fanny Crosby. Saya melihat ini satu hal yang memang mau saya angkat, tetapi saya bukan mau angkat lagu yang barusan. Lagu ketiga itu tadi kan kita sudah nyanyikan. Tapi kalau melihat profil dulu dari Fanny Crosby, ini seorang yang
kita sering dengar mungkin namanya, seorang penulis dari banyak lagu-lagu himne. Dia dalam hidupnya buta total sejak usianya 6 minggu karena ada infeksi mata waktu itu. Infeksi mata tapi diobati secara salah. Lalu dia menjalani hidupnya tanpa pernah bisa melihat apapun. Di usianya yang 6 bulan, ayahnya meninggal dunia. Dia hidup di dalam banyak ketidaktahuan tentang apa yang terjadi di dalam dunia. Di dalam keadaan seperti itu, hidup di dalam keadaan yang tidak pernah bisa melihat hari demi hari yang dia jalani. Tapi Fanny Crosby akhirnya menyadari bahwa kebutaannya secara fisik itu adalah anugerah yang justru bisa membantunya untuk bisa lebih fokus bukan pada hal duniawi tetapi pada hal yang rohani. Bapak Ibu kalau melihat di dalam lirik lagu yang tadi Bapak Ibu, bukan nikmat duniawi itu ya, karena dia sedang membandingkan, dia tidak bisa melihat dunia, tapi justru dia sedang membandingkan ada hal-hal yang dinikmati di dunia, tapi dia mau fokuskan, dia mau mengarahkan pandangannya ke hal yang surgawi, hal yang bertemu dengan Tuhan. Tapi hari ini juga saya mau mengangkat satu lagu, tidak usah kita nyanyikan, tetapi saya mau mengangkat sebuah liriknya yang sangat indah. Lagu ini berjudul Kelak Ku Lihat Wajahnya, dari kalau di KRI disebutnya Kelak Ku Lihat Wajahnya, tapi terjemahan Inggrisnya Saved by Grace dari KRI nomor 221. Di dalam lirik lagu ini dikatakan, bila waktunya tibalah ku tinggalkan dunia fana, amat gentarlah hatiku, aku berjumpa Tuhanku. Tahu lagu ini Bapak Ibu? Tahu ya beberapa ya. Refnya mengatakan, kelak ku lihat wajahnya, ku bersuka di dalam dia, ku katakan pada Tuhan, ku selamat karena anugerah. Lagu ini mengatakan kelak ku lihat wajahnya. Terucap dari seorang yang dalam hidupnya tidak pernah melihat dunia. Dia yang kita katakan buta total sejak dia lahir atau sejak 6 minggu hidupnya. Tidak bisa melihat, tidak tahu hal detail apa yang terjadi pada dunia. Tapi justru dia bisa melihat jauh lebih baik daripada banyak umat Tuhan sepanjang zaman. Karena dia tahu bahwa yang terpenting baginya adalah ku selamat karena anugerah, saved by grace. Dengan demikian kitab Keluaran juga mengajarkan hal yang sama pada kita. Kita mungkin tidak tahu semua hal yang terjadi secara detail dalam hidup kita. Tetapi kita tahu ada Allah yang sedang bekerja. Allah yang tidak pernah berubah. Maka di sini kita melihat di dalam kehidupan kita perlu berhenti sejenak dan bercermin. Seringkali dalam pergumulan-pergumulan hidup kita jadi orang yang sangat fokus terhadap hal-hal detail yang seringkali tidak bisa kita pahami. Oh Tuhan, kenapa pintu ke dalam jurusan ini tertutup? Kenapa mungkin pintu dalam masuk ke pekerjaan yang aku inginkan tertutup? Kenapa doa ini belum terjawab? Kenapa situasi anak-anak justru memburuk misalnya? Atau mungkin di dalam memikirkan studi anak-anak banyak hal yang menjadi jalan buntu. Kenapa penyakitku tidak kunjung sembuh? Kenapa pasanganku mungkin semakin lama semakin tidak peka dan lain sebagainya. Dalam pergumulan pekerjaan, keluarga, pelayanan, kesehatan, mudah sekali kita terjebak ke dalam hal-hal yang terus kita ingin cari tahu jawabannya secara detail dan semakin detail. Kembali lagi bukan tidak boleh gitu ya, dan bukannya tidak perlu. Bukan sama sekali tidak ada ruang untuk itu semua. Tetapi seperti banyak hal detail dalam kitab Keluaran yang justru dilewatkan di dalam bagian awal ini, justru kita sedang diajak untuk melihat sebetulnya apa yang Allah sedang kerjakan dalam segala ketidaktahuan kita. Seringkali tanpa sadar seluruh energi rohani kita habis begitu saja untuk mencari penjelasan. Justru penjelasan bukan untuk cari cara kerja dan arah dari karya Allah yang sedang dikerjakan dalam hidup kita. Tapi kitab Keluaran menantang kita kembali untuk bertanya lebih dalam lagi. Apakah saya sedang membaca hidup saya sebagai sebuah rangkaian peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang harus kita pahami secara detail? Atau justru kita bisa berhenti sejenak dan berkata kepada Tuhan, ya libatkanlah aku di dalam kisah-Mu Tuhan. Meskipun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, meskipun mungkin banyak kekhawatiran yang aku alami sekarang, libatkanlah aku di dalam kisah-Mu. Inilah pelajaran pertama kita,
bahwa ada Allah yang sama yang bekerja di balik Firaun yang tidak disebut namanya ini, juga bekerja di dalam setiap kehidupan kita, detail-detail yang kita tidak pahami, yang mungkin terasa kacau, membingungkan. Tidak semua pertanyaan kita bisa dijawab sekarang, tetapi arah cerita ini jelas. Allah setia pada mandatnya, setia pada janjinya, dan setia untuk membawa umatnya kepada sebuah pembebasan. Inilah pelajaran pertama kita, Allah tidak berubah. Sampai di sini kita melihat yang pertama, kemudian kita akan melihat ketika kita tahu Allah yang tidak berubah, maka kita akan melihat cerita ini lebih lanjut di dalam bagian-bagian berikutnya. Kita melihat yang kedua, lebih detail apa yang terjadi yang ketika kita melihat tanda berkat bagi Israel sekarang justru menjadi ancaman bagi Firaun. Ketika kita melihat ada Allah yang memberikan hidup, sekarang dilawan oleh raja baru, raja Mesir ini yang memberikan kematian. Ini juga mengingatkan kita pada kisah Kejadian antara Allah melawan tokoh-tokoh antagonis. Tokoh antagonisnya sekarang bukan ular seperti di Taman Eden, bukan lagi ular yang berkata sekali-kali engkau tidak akan mati gitu ya, ketika menggoda Adam dan Hawa untuk jatuh dalam dosa. Tokoh antagonisnya sekarang bukan Kain yang juga membawa kematian bagi Habel pada waktu itu. Sekarang tokoh antagonisnya seorang raja baru di Mesir. Dia disebut secara singkat, tidak disebutkan namanya. Bahkan kalau disebut Firaun pun itu kan bukan nama ya, itu gelar bagi raja Mesir. Maka yang penting yang kita lihat dari awal adalah adanya permusuhan yang diulang antara Tuhan dengan keturunan ular, keturunan perempuan dengan keturunan ular. Mereka yang menentang karya penciptaan Allah gitu. Kuasa kematian melawan kuasa Allah yang membawa kehidupan. Nah, tapi Bapak Ibu bukan hanya itu. Perlawanan lainnya antara Allah dengan Raja Mesir juga bisa kita lihat dari cara narator menjelaskan ayat 8. Dikatakan di sini Firaun ini tidak mengenal Yusuf. Tapi sebaliknya bagian berikutnya diperkenalkan Allah yang mengenal umatnya. Jadi sengaja penulisnya mau menjabarkan sebuah kontras. Antara Tuhan mau adanya hidup, tapi Firaun mau adanya kematian. Tuhan tidak mengenal Yusuf, tapi Tuhan mengenal umatnya. Di sini permainan katanya dipakai dengan sengaja, dan sekarang kita melihat Raja Mesir yang tidak mengenal ini lakukan penindasan. Tapi Allah yang mengenal akan membawa keselamatan. Nah, di sini kita akan melihat Firaun itu takut pada pertumbuhan Israel yang sangat pesat dan melihatnya sebagai ancaman. Bapak Ibu, kita akan melihat yang kedua, kita akan melihat sosok Allah seperti apa yang kita kenal, yaitu Allah yang memanusiakan manusia. Yang pertama tadi kita melihat Allah yang tidak berubah, tapi kedua kita melihat tidak berubahnya dalam hal apa? Tidak berubah dalam Dia adalah Allah yang memanusiakan manusia. Bapak Ibu, dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, berkat Allah seringkali bertabrakan dengan nilai-nilai rusak yang menguasai kebudayaan manusia pada hari ini. Karena itu berkat justru dianggap sebagai sebuah ancaman bagi mereka yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Kerangka inilah yang menolong kita membaca bagian awal narasi Keluaran ini, di mana pertumbuhan Israel yang sesungguhnya merupakan berkat, sekarang menjadi sumber ketakutan dan permusuhan bagi orang-orang Mesir. Menariknya kisah ini sengaja hindari penyebutan nama Allah. Bapak Ibu belum menemukan nama Allah sampai di bagian ini. Tetapi ini semua disengaja untuk membangun ketegangan yang menumbuhkan pengharapan. Tuhan, ayo dong, ada intervensi ilahi dong. Sengaja tidak ada sebutan Allah untuk menunjukkan keadaan ini tidak akan jadi lebih baik kalau Tuhan tidak bekerja. Nah, maka di sini gaya bahasa yang mau disampaikan adalah gaya bahasa yang sengaja mau terus menekankan rancangan awal Allah itu akan memelihara umatnya terus-menerus sesuai dengan janjinya. Nah, tetapi kemudian kita melihat lebih lanjut ada yang tidak suka dengan pertumbuhan ini. Kenapa? Catatan sejarah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah sedikit ya. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita bandingkan. Ini dari sejarah, jadi ini tidak seotoritatif firman Tuhan. Tetapi catatan sejarah mencatat beberapa hal. Dalam cerita sebelumnya kita tahu bahwa Yusuf nenek moyang mereka jadi penguasa, jadi orang nomor 2 di zamannya. Sejarah mencatat kalau Yusuf ini kemudian naik di dalam masa pemerintahan Firaun Hyksos namanya. Disebut Firaun Hyksos, yaitu penguasa asing yang dulu pernah menaklukkan Mesir. Firaun Hyksos, penguasa asing yang pernah menaklukkan Mesir pada waktu itu.
Nah, ada kalanya setelah bangsa Hyksos ini diusir keluar dari Mesir, sejarah mencatat, orang Mesir asli mulai merayakan kemenangan baru dan muncullah sentimen baru terhadap anti orang-orang yang bukan asli Mesir. Akibatnya sekarang Israel kini hidup sebagai orang asing di bawah pemerintahan yang sekarang jadi benci terhadap orang-orang asing. Di sini kita melihat seorang Firaun yang tidak merasa terikat pada perjanjian apapun yang dibuat oleh Firaun sebelumnya pada Yusuf, justru sekarang jadi membenci semua yang berbau asing di tengah-tengah kebudayaan Mesir. Maka ayat 9 mencatat perkataan Firaun ini dengan mengatakan bangsa Israel itu sangat banyak, gitu ya. Ayat 9 Bapak Ibu bisa perhatikan, bangsa Israel itu sangat banyak. Para penafsir mengatakan ini tidak lazim. Kenapa? Karena harusnya penyebutan yang umum itu bukan bangsa Israel, tetapi kenapa nggak sebut orang Israel gitu ya? Nah, penafsir menafsirkan bagian ini dengan mengatakan ini mau berikan nada yang negatif, pejoratif gitu ya. Menandai bahwa ini ada bangsa di dalam bangsa. Ini nadanya negatif sekali, sengaja bukan sebut orang Israel tapi bangsa Israel. Saya kasih contoh ilustrasi gitu ya. Misalnya di Indonesia ada era tertentu sebelumnya mungkin di kelompok masyarakat tertentu orang Indonesia punya sentimen tersendiri terhadap keturunan Cina perantauan di Indonesia gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami masa-masa itu. Ada kadang-kadang orang yang dengan suka menyebut pakai nada sindiran, menyebut keturunan Tionghoa itu bukan keturunan Tionghoa, tetapi mungkin nadanya agak nggak enak gitu. Saya minta maaf sedikit. Di sini ada mungkin orang-orang yang suka menyebutnya si Cina itu atau itu yang Cina kan gitu ya. Kalau kita dengar sebutan Cina tuh satu sisi ya memang ada bicara langsung kita tahu ini keturunan Tionghoa gitu kan. Tetapi ada nada-nada yang mungkin terasa agak menyindir atau negatif itu. Penyebutan yang formalnya kan biasanya sebut keturunan Tionghoa atau keturunan Tionghoa perantauan gitu ya. Tapi dengan sindiran kadang disebut Cina, kadang diperhalus sedikit jadi Chinese gitu. Padahal yang mungkin orang-orang Chinese-nya pun Tionghoa pun nggak terlalu tahu siapa leluhurnya gitu ya yang berasal dari Cina asli. Bagaimana mereka bisa ke Indonesia dan seterusnya. Tapi di era ini ya ketegangan ini sudah mulai memudar kan dibanding zaman Soeharto gitu presiden sebelumnya, presiden kedua. Mau sebut Cina atau Tionghoa mungkin sekarang sudah tidak sensitif. Tapi ada kalanya istilah ini begitu terkesan menyindir dan agak negatif gitu ya. Permainan bahasa seperti inilah yang dimasukkan di dalam penulisan kitab Keluaran. Keluaran ini sengaja mencatat perkataan Firaun dengan mengatakan bangsa Israel itu sangat banyak. Bukan bicara orang Israel itu sangat banyak. Ini seperti ada nada-nada yang sengaja diangkat untuk mengangkat isu negatifnya. Dan ini menekankan adanya perbedaan etnis yang memberikan nuansa negatif pada orang Israel di mata orang Mesir. Ini tujuannya semua untuk memprovokasi orang Mesir demi agenda Firaun itu sendiri. Maka Firaun sekarang sedang menghasut rakyatnya sendiri, rakyat Mesir, seolah-olah mereka terancam oleh adanya bangsa asing yang akan mendominasi. Dengan begitu Firaun sedang membangun propaganda kebencian etnis dengan mengaitkan antara Israel dengan bayang-bayang Firaun Hyksos dulu. Firaun Hyksos orang asing yang menaklukkan Mesir sekarang sudah diusir. Sekarang kita berhadapan dengan satu bangsa baru, jangan sampai nih masa lalu kelam kita terulang. Ayat 10 dilanjutkan dengan perkataan, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Atau bahasa lainnya jangan sampai menguasai negeri ini. Nah Bapak Ibu lewat propaganda ini rakyat Mesir bisa mudah terhasut gitu ya. Biasa memang kan solidaritas etnis itu akan sangat kuat nuansanya, bahkan lebih kuat dari solidaritas politik. Ini sedikit ilustrasi juga. Misalnya mungkin Bapak Ibu ada yang sebelumnya berasal dari gereja asal sebelumnya, misalnya dari HKBP misalnya. Bapak Ibu mungkin tentu tahu ada ikatan yang sangat kuat ya antara etnis Batak. Di dalam ikatan itu kalau dengar nama HKBP mungkin langsung tanya sesama orang-orang yang dulu pernah di HKBP mungkin langsung biasanya kan saya dengar perbincangan Bapak Ibu sekalian, oh dari HKBP mana? Oh dari sini. Oh kalau saya dari yang daerah sana. Oh langsung itu ya diskusinya boru apa?
atau marga apa gitu kan. Langsung setelah itu kedua pihak akan urutkan nenek moyang keluarga masing-masing, membuat sebuah pohon keluarga beserta seluruh keturunannya. Ini namanya kan solidaritas etnis yang sangat kuat gitu ya. Kita melihat ketika bicara tentang etnis itu bisa punya ikatan yang begitu kuat. Kalau bicaranya solidaritas politik kan nggak akan sekuat ini ya gitu ya. Saya dukung partai A, kamu dukung partai B. Lihat dulu nih tahun ini partainya koalisi atau oposisi. Kalau koalisi oke, perlu dibantu apa, perlu didoakan apa Pak, Bu gitu kan. Begitu oposisi, maaf Anda siapa ya gitu ya. Ini kan urusan politik ini jadi hal yang bisa cepat mempersatukan tapi juga cepat memisahkan. Tapi beda dengan solidaritas etnis. Dan disinilah Firaun manfaatkan solidaritas etnis ini untuk provokasi orang Mesir akan adanya sebuah bangsa yang bertambah besar. Bangsa yang dianggap Mesir sebagai ancaman bagi mereka. Bangsa di sini bukan lagi nuansanya politis, tapi sekarang etnis. Ditambah lagi Mesir dengan ketakutan mereka akan adanya pengkhianatan dari Israel. Akhirnya Mesir mulai menjalankan penindasan massal terhadap sebuah bangsa yang dulu diperlakukan dengan layak, dengan baik zaman Yusuf. Tapi sekarang adanya ketakutan besar dari Mesir membuat mereka takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan kekayaan, takut kehilangan tanah, takut kehilangan kendali politik kepada orang-orang asing ini. Nah, maka kita melihat lebih lanjut bagaimana cara mereka menindas. Kita melihat ada 3 hal yang bisa dirangkumkan. Cara menindasnya, pertama, di dalam beberapa ayat ini, Mesir berusaha menata ulang posisi sosial Israel. Mesir berusaha menata ulang posisi sosial Israel. Mereka yang semula dikenal sebagai gembala dan pengelola ternak, sekarang dipindahkan pekerjaannya jadi kerja paksa, kerja kasar, kerja membuat batu bata. Kita bisa bayangkan gitu ya, adanya Mesir yang sengaja melakukan penurunan status sosial ekonomi ini. Mereka semakin rendah posisinya, semakin rendah posisi masyarakat dalam satu kelompok, semakin kecil juga kan pengaruhnya untuk bisa mengorganisir perlawanan pemberontakan. Nah, dengan cara ini Israel kekuatannya diperkecil, jadi mereka tampak lagi tidak terlalu berbahaya bagi kedaulatan Mesir. Maka yang pertama kita lihat mereka status sosialnya diatur ulang. Ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat Mesir juga lakukan apa? Mesir berusaha meminimalisir pertambahan populasi. Kita lihat di bagian ini, Kitab Keluaran catat Israel ini dipaksa bangun 2 kota perbekalan, Pitom dan Ramses gitu ya, Pitom dan Ramses. Kota-kota perbekalan ini kemudian kemungkinan besar bukan cuma simpan harta, perbekalan, kekayaan kerajaan aja, tetapi juga ini jadi kota perbatasan, punya militer kuat, punya barak yang kuat, perbekalan, persenjataan, fasilitas, dan menampung pasukan-pasukan kalau ada perang. Nah, Israel dipaksa bangun kota ini dari awal dan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan di dalamnya. Dampaknya apa? Proyek ini akhirnya akan pisahkan para pria-pria Israel dengan keluarga mereka dalam waktu yang lama. Bakal memisahkan mereka dari keluarganya, dari istrinya, membuat nantinya pengelolaan ternak, ladang mereka juga jadi makin sulit. Akhirnya dampak jangka panjangnya mereka mungkin kelaparan sendiri, tanggung resikonya sendiri. Ini cara cerdik orang Mesir untuk minimalisir pertambahan populasi Israel. Jadi ini semuanya strategi gitu ya dari Mesir. Status sosialnya diatur ulang, terus pertambahan populasinya juga diminimalkan dengan cara dipisahkan, bangun kota-kota yang kota perbekalan Pitom dan Ramses ini. Dan ketiga, mereka juga berusaha maksimalkan potensi kematian dari orang Israel. Dipaksa kerja tanpa henti, tidak peduli kondisi fisik, banyak mereka mungkin mati kekurangan gizi, perlakuan kejam, kerja berlebihan, dan lain sebagainya. Inilah semua ironi yang terjadi ketika berkat kehidupan dari Tuhan justru dijawab oleh dunia dengan namanya sistem kematian. 3 hal seperti ini yang kita lihat. Dan sekarang kita masuk ke dalam apa yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Aplikasinya ketika kita melihat kita sebagai umat Tuhan, apakah kita bisa menjadi umat yang justru menghadirkan dunia ini semakin bernuansa kehidupankah? Atau semakin bernuansa banyak hal-hal yang berbau kematian?
Allah yang memanusiakan manusia, bagian kedua kita, adalah Allah yang mempromosikan hal yang disebut sebagai hidup, bukan hal yang disebut sebagai mati. Apakah kita sebagai umat Allah, pengikut-pengikut Tuhan, mengikut Tuhan yang juga, apakah kita memanusiakan manusia? Apakah kita sebagai umat Tuhan justru memanusiakan orang lain sebagai manusia, memanusiakan diri kita sendiri juga sebagai manusia? Ketika Bapak Ibu misalnya secara konkret dipercayakan ada orang-orang karyawan-karyawan yang bekerja di bawah Bapak Ibu saudara semua. Ada orang-orang yang mungkin menjalin relasi bisnis dengan engkau. Ada orang-orang yang mungkin bekerja untuk engkau. Apakah kita memperlakukan mereka semua sebagai manusia? Memperlakukan mereka mungkin dengan upah yang layak, tepat waktu mungkin. Memperlakukan mereka dengan beban pekerjaan yang manusiawi, dengan pekerjaan yang ya bukan dianggap sebagai robot, bukan dianggap sebagai hewan, tetapi sungguh manusia gitu ya. Ketika kita mungkin terbawa emosi akan suatu hal, mau marah, apakah kemarahan kita bisa tetap kita kendalikan sebagaimana kita marah terhadap manusia? Jangan sampai kemarahan kita begitu meledak sampai kita kehilangan kesadaran bahwa ini tuh di depan kita yang kita sedang marahi adalah seorang manusia yang juga dikasihi oleh Allah. Memanusiakan manusia juga berarti memperlakukan orang lain dengan belas kasihan. Bapak Ibu, contoh sedikit. Kadang kita bisa begitu berbelas kasihan misalnya pada anjing peliharaan kita, pada anjing yang terpincang-pincang di pinggir jalan gitu misalnya. Atau berbelas kasihan pada kucing liar yang kehujanan di halaman depan rumah misalnya. Tapi bagaimana ketika kita melihat manusia yang mungkin mengetuk pintu rumah dan meminta roti? Apakah ada gerakan belas kasihan dalam hati kita? Atau mungkin kita ketika melihat anjing dan kucing liar saja, kita mungkin bisa merasa iba sampai terbawa-bawa terus sampai ke rumah. Lalu di rumah kita berkata, aduh kasihan ya anjing dan kucing itu. Tapi bagaimana ketika kita melihat manusia yang beribadah bersama-sama di tempat ini, yang mungkin engkau sapa dengan sapaan, selamat hari Minggu Pak, selamat hari Minggu Bu. Tapi keluar dari ruang ibadah ini, apakah ada kita memikirkan orang-orang tersebut lagi? Apakah ada kita mendoakan orang-orang tersebut yang beribadah bersama dengan kita? Apakah ada kita mencari tahu pergumulannya dan seterusnya? Tapi saya sadar di sisi lain ada juga mungkin orang-orang yang memanfaatkan belas kasihan orang lain juga. Ada ya tentu ya pasti itu tidak terhindarkan. Ini juga tentu tidak memanusiakan manusia gitu ya. Kalau engkau memanfaatkan belas kasihan orang lain itu juga tidak ada bedanya dengan kita menganggap orang lain itu bukan manusia. Tetapi ya ini kan ATM-ku gitu mungkin. Atau tumbalku atau lain sebagainya. Bagi setiap kita yang sadar bahwa seringkali kita tidak memperlakukan manusia layaknya manusia. Maka satu hal yang kita harus renungkan sekarang. Berarti ini ajakan untuk kita bertobat. Apakah engkau umat Allah atau umatnya Firaun? Ikut Allah atau ikut dunia, ikut Firaun? Allah kita adalah Allah yang memanusiakan manusia. Inilah hal yang kedua yang bisa kita renungkan. Dan bagian terakhir, hal ketiga, kita akan melihat bahwa di dalam keadaan seperti ini, penindasan yang begitu kejam, begitu sangat menyedihkan. Kita melihat yang ketiga ada Allah yang hadir di belakang layar. Allah yang hadir di belakang layar. Sampai pada ayat yang kita baca tadi kita sudah melihat konflik dan ketegangan antara Israel dengan Mesir sudah sangat terasa. Tapi penulis sama sekali belum mencantumkan peranan Allah secara eksplisit. Kisah ini sengaja memberikan kisah bahwa sepertinya Allah tidak hadir dalam penderitaan umatnya. Dalam pasal ini sepertinya seolah-olah Allah tidak tampil sebagai pribadi yang aktif campur tangan dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang Israel. Dan gambaran seperti ini bukan hal asing di dalam Alkitab. Karena rasa akan ketidakhadiran Allah juga sering muncul di kitab-kitab lain. Di Mazmur, kitab Nabi, kitab sastra hikmat, dan lain sebagainya. Dengan kesan ketidakhadiran Allah ini sekarang pada para budak Ibrani berada dalam situasi yang sangat menderita. Penindasan mereka memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sepertinya mereka bertanya, kenapa sih Allah nenek moyang mereka yang janji mau setia membiarkan mereka menjadi budak 400 tahun? Kenapa Allah tidak segera bertindak saja dan menghadapi Firaun yang muda, yang angkuh, yang kejam ini? Ya kita tidak tahu umur Firaunnya. Tetapi mungkin mereka bertanya,
pertumbuhan-pertumbuhan seperti ini di dalam keadaan yang sulit ini memang bukan menjadi hal yang mudah. Dan ketika kita membaca bagian ini, penindasan yang kejam tetap adalah penindasan yang tidak mau kita maklumi. Musa dengan sengaja menekankan hal ini dengan mengulang-ulang hidup mereka pahit, kerja paksa, memperlakukan mereka dengan kejam gitu ya di ayat 14 yang tadi kita baca. Hidup mereka Mesir memahitkan hidup orang-orang Israel. Maka di sini satu sisi kita melihat ada berkat dari Allah, tapi di sisi lain mereka betul-betul sangat menderita. Berkat Allah tidak menghilangkan penderitaan yang real dalam kehidupan kita. Ironisnya justru dalam keadaan seperti ini, Israel tapi semakin lama semakin menyebar ke daerah-daerah lain, sampai orang Mesir sendiri menjadi takut. Dari sudut pandang manusia, terutama dari logika Mesir, ini nggak masuk akal. Mereka sudah tindas, mereka sudah atur posisinya, mereka sudah minimalisir pertambahan penduduk, tapi nggak masuk akal. Kok mereka makin banyak? Ayat 13-14 kembali mengulang kata kerja yang disebut sebagai kata kerja abad gitu ya. Abad itu artinya bekerja, melayani, atau mungkin bisa diartikan hidup di bawah kendali Mesir, berada di bawah perbudakan total. Tetapi kemudian mereka jadi sadar bahwa mereka perlu keluar dari di bawah seorang pimpinan yang menindas kepada pimpinan yang murah hati. Dari mereka menjadi pelayan Firaun, bekerja untuk Firaun, tapi sekarang pembebasan adalah pemindahan tuan, pemindahan dari bukan lagi bekerja atau berada di bawah Firaun, tetapi sekarang mereka akan dibawa untuk menjadi pelayan-pelayan atau orang-orang yang bekerja untuk Allah. Inilah namanya berita pembebasan. Maka ketegangan ini tidak bisa dihapuskan, karena justru disinilah ada teologi dari kitab Keluaran yang semakin jelas. Allah yang tampak tidak hadir di pasal 1 justru dihadirkan sekarang. Allah itu tetap bertindak. Di dalam bagian-bagian berikutnya di pasal 2 dikatakan lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel tetap mengeluh karena perbudakan. Lalu ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka di sini kita mau menutup bagian ini dengan melihat kontras ini bukan kebetulan, tetapi para penulis menegaskan bahwa suatu perubahan besar akan terjadi. Suatu perubahan besar akan terjadi, disinilah iman diuji. Allah tampak diam, tapi sungguh-sungguh dia menyertai umatnya. Dia tidak bergantung pada situasi politik apapun, baik dalam masa damai maupun masa penindasan. Sehingga diamnya Allah di pasal 1 justru mempersiapkan pembaca untuk tindakan yang menentukan di bagian berikutnya. Tetapi meski umat Allah bergumul dan mempertanyakan di mana Allah, mereka tetap dipanggil untuk percaya bahwa Allah tetap bekerja di belakang layar mereka, di balik apa yang mereka bisa lihat. Bapak Ibu, cara seperti ini juga banyak dilakukan di dalam bagian Alkitab yang lain ya. Sedikit tambahan wawasan saja, kalau Bapak Ibu baca dari kitab Ester, mungkin Bapak Ibu pernah ada yang baca kitab Ester, Bapak Ibu bisa coba melihat di bagian-bagian acak dalam kitab Ester, coba Bapak Ibu cari ada berapa banyak nama Tuhan disebutkan di dalam kitab Ester. Dan Bapak Ibu akan sadar, kitab Ester sama sekali tidak menyebut nama Tuhan. Tapi tentu kita tahu dalam seluruh ceritanya bukan berarti Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak bekerja. Justru kitab Ester juga punya hal yang sama yang mau diangkat. Allah tidak pernah disebut, justru itu adalah kita melihat tidak adanya Allah, tapi Allah menjadi sutradara utama di dalam semua kisahnya. Demikianlah baik kitab Ester maupun kitab Keluaran pasal 1 ini mau mengajarkan bahwa ketika Allah tampak tidak hadir, ia bukan sedang absen, tetapi ia sedang melakukan persiapan jalan bagi pembebasan yang akan datang. Maka pada akhirnya kerja seperti ini digenapi, cara kerja Allah seperti ini terus menerus dipakai oleh Tuhan dan secara sempurna akan digenapi juga beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun setelah kitab Keluaran, beberapa ratus tahun setelah kitab Ester, ada masa kembali di mana Tuhan tidak berfirman lagi. Ada masa di mana 400 tahun di antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu menjadi sebuah masa keheningan. Tuhan tidak mengutus nabinya. Dan di situ di dalam jeda 400 tahun itu, itulah era di mana perjanjian lama dan perjanjian baru 400 tahun di mana umat
kembali mempertanyakan, Tuhan di mana Engkau yang berjanji? Tetapi 400 tahun ini juga kemudian menjadi momen di mana Tuhan menyiapkan pembebasan. Akhirnya pembebasan itu datang di dalam diri Yesus Kristus. Bukan hanya dari Mesir, bukan hanya membebaskan dari Mesir, bukan hanya membebaskan dari Firaun yang jahat, tetapi sekarang nanti kita akan melihat di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus itulah yang membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Juga Yesus Kristus yang membebaskan setiap kita dari dosa. Ialah juga yang membebaskan umatnya dari belenggu-belenggu lain, belenggu keserakahan, belenggu kekhawatiran, belenggu rasa bersalah, belenggu mungkin haus validasi, haus kuasa, haus pujian dan sebagainya. Atau kehausan duniawi yang lain. Pembebasan itu sudah datang di dalam Yesus dengan mengundang setiap kita untuk kembali melihat, ya berkat yang Tuhan berikan bagi umatnya akan ditakuti oleh dunia yang tidak mengenal Allah. Mari kita sekarang di dalam kehidupan kita hari lepas hari mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan. Berkat yang sesuai dengan janji Allah. Melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dalam setiap hal yang kita lalui. Melihat bagaimana Tuhan mencukupkan kita. Dan kita melihat dalam keadaan sulit pun Tuhan bekerja di balik layar sebagai sutradara utama dalam kehidupan kita. Berkat untuk menikmati janji Tuhan yang diberikan bagi setiap kita, kita melihat bahwa Allah pemberi berkat itu adalah Allah yang pertama, Dia tidak berubah. Yang kedua, Dia Allah yang memanusiakan manusia. Ketiga, Ia Allah yang bekerja di balik layar, mendatangkan pembebasan. Mari Bapak Ibu sebagai umat yang mengikut Tuhan, sebagai umat yang dibebaskan Tuhan, kita juga mau jadi umat yang terutama mengaplikasikan kehidupan yang memanusiakan manusia. Melihat saudara-saudara kita di sekeliling kita, di tempat pelayanan kita, tempat kita beribadah, tempat kita bekerja. Sebagai manusia yang dikasihi, yang juga kita mau memberikan berita pembebasan itu bagi mereka. Dan kiranya kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita juga. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Kami rindu Tuhan, Engkau sungguh-sungguh membawa kami mengingat bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai hidup yang ketika kami diberkati, kami sadar akan ada orang-orang yang mungkin membenci kami. Ada orang-orang yang mungkin ingin kami tidak bisa hidup dengan nyaman. Tapi Tuhan tolong supaya dalam kehidupan kami sungguh-sungguh punya hati yang mau diarahkan, percaya pada janji Tuhan, melihat Allah yang tidak berubah. Dan Allah yang tidak berubah itu tetap bekerja di balik layar. Di dalam segala ketidaktahuan kami. Tapi Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin. Kami sungguh-sungguh jadi umat-Mu yang sadar ada Tuhan yang terus bekerja dan tidak meninggalkan. Bawalah kami untuk menjadi orang-orang yang hidup memanusiakan manusia lain. Seperti Allah pun tidak mempromosikan penindasan, kematian, kekejaman. Ajarlah kami untuk tidak menjadi orang yang kejam. Tidak menjadi orang-orang yang terlalu dingin, terlalu memikirkan diri kami sendiri. Tetapi sungguh-sungguh mau membagi hidup kami, berkorban bagi orang lain. Memanusiakan mereka yang disebut sebagai manusia, yang Tuhan kasihi dan cintai. Kami bersyukur untuk perlindungan hari ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk dibimbing oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.